Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari tidak
henti-hentinya kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, iman dan Islam. Dengan nikmat Allah ini mengantarkan kita kepada sebuah kegiatan mulia, melaksanakan ibadah Jumat yang telah difardukan kepada kita. Selawat beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Agung utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat nanti di akhirat kita diakuinya, diterimanya sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya, dan kita kembali ke tempat sebaik-baik tempat kembali bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami selaku khatib pada saat ini berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita di Jumat yang mulia ini adalah bersyukur terhadap tugas yang Allah berikan kepada kita. Kita pada saat ini hadir di bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas takdirnya, di atas qada dan iradatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke dunia dengan sebuah tugas, dengan sebuah takdir yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu maka tugas ini adalah tugas mulia. Siapa yang melaksanakannya akan mulia selama-lamanya. Siapa yang mengkhianatinya akan hina selama-lamanya. Allah SWT yang pertama telah menjadikan kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Karena Allah SWT telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian, sebaik-baik rupa, sebaik-baik pula dalam tugas dan tujuannya. Maka seluruh isi alam jagat raya ini Allah berikan kepada manusia sebagai alat dan fasilitas bagi kehidupan, bagi tugas-tugas manusia agar dia melaksanakan tugas penghambaannya. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tugas yang Allah embankan kepada manusia. Yang pertama adalah tugas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tugas penyembahan inilah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah hormat kita sebagai manusia, bukan malaikat. Allah tidak berikan kita seperti malaikat, karena malaikat tidak punya dosa, tidak punya pahala. Malaikat tidak punya nafsu. Sedangkan manusia dilengkapi dengan kelengkapan yang sesungguhnya. Manusia punya hati, diberi akal dan pikiran, diberi untuk berkehendak. Oleh karenanya manusia ketika melaksanakan tugas penghambaan kepada Allah, dia bisa lebih tinggi dari malaikat. Karena nanti malaikat akan menjadi pelayan manusia ketika manusia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak melaksanakan tugas penghambaan, maka dia lebih hina dari binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin. Kami kembalikan manusia dalam serendah-rendah tempat kembali. Seburuk-buruk binatang melata, sejijik-jijik binatang melata di muka bumi. Binatang melata itu walaupun menjijikkan, dia tidak kembali ke neraka. Tapi manusia ketika dia tidak melaksanakan tugas penghambaan, maka Allah letakkan dia ke neraka, seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tugas kita adalah sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Baqarah 30. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan Adam sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin, khalifah adalah manajerial, khalifah adalah pengelola. Kita wajib mengelola dunia ini
kita wajib memimpin di bumi ini. Dan ketika kita melaksanakan tugas khalifah kepemimpinan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta, maka kita adalah hamba dan bergelar sebagai khalifah. Ketika kita berkhianat, tidak mengelola bumi ini menurut sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, memimpin di atas dunia ini tidak sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengarahkan kepemimpinan untuk menghambakan diri kepada Allah, maka manusia bukan khalifah, dia pengkhianat. Dia pengkhianat Sang Pencipta, pengkhianat Allah SWT, Sang Pemilik, penguasa langit dan bumi. Oleh karena itu, hati-hati. Karena pada dasarnya semua kita adalah pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di RT, pemimpin di lurah, pemimpin di kantor, pemimpin di pergaulan, pemimpin di negara, pemimpin di tempat kita bekerja masing-masing. Dan pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya itu. Yang berikutnya, hadirin sidang Jumat Allah SWT, yang ketiga adalah imarah. Tugas kita memakmurkan bumi dan penikmat kemakmuran. Kita bukan budak. Kita hanya diperbudak oleh Allah SWT, bukan budak-budak yang lain. Kita bukan budak materi. Kita bukan budak pangkat dan jabatan, bukan budak harta, bukan budak dunia. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta pemilik langit dan bumi, maka bumi akan tunduk kepadanya. Dunia beserta isinya akan menjadi pelayan baginya. Ketika manusia mensekutukan Allah, ketika manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti menyembah materi, maka manusia akan tunduk kepada dunia beserta isinya. Dia akan menjadi pelayan dunia, menjadi budak dunia, menjadi budak harta, menjadi budak pangkat dan jabatan, dan akan sengsara selama-lamanya. Barang siapa yang dirinya berkhidmat hanya menyembah Allah, hanya menjadi budak Allah SWT, maka dunia sebagai alat baginya untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan selamat selama-lamanya. Bagi siapa yang tidak memperbudak diri di hadapan Allah, bagi siapa yang tidak menjadi budak Allah, maka dia akan menjadi budak selain Allah, maka dia akan celaka buat selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka dari tiga tugas yang Allah berikan kepada kita ini, yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan ini, bahkan tak lain tak bukan adalah manusia dalam catatan manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah terjadi silih berganti dalam kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kaum muslimin memimpin peradaban di dunia ini, akan tapi kadang-kadang kaum muslimin pun tersingkir dari peradaban dunia ini. Contoh pada saat ini, senjata bukan di tangan kita, adidaya bukan di tangan kita, teknologi bukan di tangan kita, angkatan perang tidak di tangan kita, ilmu pengetahuan dipegang oleh orang lain. Remote Telkomsel, remote Indosat, remote peradaban, remote teknologi, semua yang pegang bukan kita. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat Allah SWT, minimal yang telah di tangan kita, apakah itu alat teknologi, informasi, teknologi yang ada dengan kita, fasilitas dunia ini yang ada dengan kita, kita gunakan untuk yang tiga tadi, sebagai tugas penghambaan, sebagai tugas khalifah dan imarah. Marilah kita berkhidmat dengan ini agar kita tidak rugi. Kita tidak boleh berputus asa. Insya Allah sesuai dengan janji Allah SWT ke depan, kaum muslimin akan memimpin kembali peradaban ini. Akan kembali memegang ini, akan mengalihkan peradaban dunia untuk diarahkan ke tiga tadi. Mengarahkan manusia hanya menghambakan diri kepada Allah SWT, karena sudah selayaknya lah. Dan memang tidak patut bagi manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah SWT. Karena tujuan penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia ini tak lain tak bukan berkhidmat untuk menyembah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka fasilitas berikutnya berupa pembangunan, berupa imarah kemakmuran, hasil-hasil ladang-ladang tambang irigasi, pembangunan jalan raya, infrastruktur, fasilitas pembangunan lainnya, teknologi, secanggih apapun informasi, gunakan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun kemakmuran yang kita miliki, bukankah walaupun kita tidak memegang peranan yang utama di dunia ini, teknologi sudah ada di tangan kita sedikit demi sedikit. Apakah itu kendaraan, apa itu alat fasilitasi komunikasi, gunakan semuanya itu dalam rangka imarah
menikmati kemakmuran, tapi makmur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah dari generasi-generasi sejak dahulu. Barang siapa membangun peradaban manusia ketika tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah hancurkan semuanya. Betapa canggihnya Namrud membangun negerinya, dihancurkan oleh Allah SWT. Betapa canggihnya Fir'aun membangun negaranya, istana-istana emas yang dibangunnya, bangunan-bangunan tinggi teknologi yang luar biasa, Allah hancurkan dengan sehina-hinanya. Maka bangunan yang tidak membawa manusia dalam kehancuran adalah bangunan dan peradaban yang mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sia-sia kita hidup membangun peradaban, tak ada gunanya sama sekali jikalau tidak berbanding lurus dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dibangun dunia, makin menjauhkan manusia dari jalan Allah, berarti manusia perlahan-lahan menuju kehancuran, baik di dunia ini maupun di akhirat. Maka tugas kita adalah menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masyarakat, kalau bisa menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan peradaban ini dari kehancuran. Karena Allah tidak akan pernah reda ketika manusia tidak menjalankan tugasnya. Allah SWT tidak akan pernah restu ketika peradaban ini dibangun dengan acuan tidak menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah hancurkan, dan itu telah terjadi contoh-contoh di masa-masa yang lalu. Maka sekarang kita tidak mungkin, ketika Al-Quran kita ketahui, maka kita tidak mau peradaban itu terulang. Kita boleh membangun dunia ini, memang perintah Allah SWT. Kita bangun peradaban, kita bangun teknologi ilmu pengetahuan, tapi kita arahkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas penghambaan jangan ditunda. Jangan pernah menunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menunda kebaikan. Jangan pernah kita menunda saling menasihati. Jangan pernah kita menunda-nunda hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berspekulasi umur saya masih panjang. Jangan pernah berspekulasi kita masih lama hidup di dunia ini. Setelah diri kita, maka kita wariskan agama ini kepada generasi penerus kita, sehingga mereka mewarisi Islam ini dari generasi ke generasi sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadirin sedang Jumat rahmat Allah SWT, tugas-tugas pengamban yang mulia ini bukan saja kita tegakkan dari diri sendiri, tapi mari kita ajak orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau bisa penduduk dunia ini kita seru, jangan sampai tidak ada masuk kalimat Islam, baik dalam pedalaman, masyarakat pedagang, petani, desa terpencil, semua seru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban kita semuanya. Siapa yang telah mengetahui Islam ini, maka wajib menyampaikannya kepada yang lain, supaya mereka tahu tugas kewajibannya diturunkan oleh Allah SWT ke dunia yang fana ini. Hadirin sedang dimuliakan oleh Allah SWT. Demikiankah khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita sekalian, menambah-nambah pengetahuan, menambah-nambah komitmen kita untuk senantiasa bersama Islam, bersama agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Minhajul Rabbanil Khalis, sistem Islam, sistem yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain kecuali jalan ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam yang tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari ini. Kemuliaan akan didapat mendapatkan Islam, mendapatkan Islam berarti mendapatkan segalanya. Kehilangan Islam, kehilangan segala-galanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Wa qala ta'ala fi kursi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Ada ilmuka wa tawakkaluka wa sawkitabuka wa rana ansaritina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anas tabi'in bisan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil birri wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.